Udah muncul ya? Oh ya, nanti naik ini yang apa tadi saya bilang, ada latihan, sheetnya ada jawaban. Ini ada jawabannya. Ini nanti kalian bisa lihat, diklik nanti dalamnya seperti apa ya, itu fungsinya. Nah, ini buat kalian latihan. Nah, mungkin kalau suatu waktu nanti kita lagi ini tiba-tiba terputus, mungkin saya akan connect ulang menggunakan HP, karena tadi kemarin ada pemberitahuan jam 9 itu ada pemadaman listrik untuk wilayah sini karena ada perawatan. Jadi mungkin kita coba koneksi ulang. Saya mungkin yang akan koneksi ulang. Ya. Tapi sementara kita coba jalan dulu. Oke. Ini ada contoh soalnya yang lain mungkin ya. Sini ada di bawah ada bagian petunjuk ya yang bisa kita gunakan. Kita gunakan tampal bantu cuma satu nih. Tabel bantu yang kita gunakan cuma satu dan cuma satu data juga yang akan kita tampilkan nanti. Nah, kalau nanti kalian bikin di depan sini, biasanya begini, kalau kita pakai 0 ya, di depannya 0, ini teks. Kalau dia apa namanya, kalau dia angka itu biasanya nggak mau ya. Nah, tadi saya tulis 01, misalkan 011, ini yang akan keluar itu 11 pasti ya, akan keluarnya 11. Nah, ada beberapa cara nanti ya, kan kalian akan menggunakan begini, ini nomor mahasiswanya 01 01 kok 0 Pak? Karena kita ngitung tahun ya, jadi tahunnya 2001 misalkan, itu pakai 01. Jadi ini akan hilang. Caranya satu, ketika menulis ya gunakan tanda petik di depannya, misalkan seperti ini ya, tanda petik itu 01 ya. Nah, atau ya, atau kita blok dulu nih, misalkan ini dari sini sambil bawah gitu ya. Ya, saya coba lakukan di sini, tapi kita blok semua di sini, klik kanan, nanti ada format cell ya, format cell. Nah, muncul tampilan seperti ini, pilih yang teks, klik OK. Nah, nanti kita coba bikin langsung 011, langsung bisa ya. Jadi ada dua, bisa tadi kita blok dulu, ini semua dijadikan teks kolomnya, atau pakai tanda petik di depannya ya. Ingat itu, jadi jangan sampai nanti jadi salah gitu, karena digitnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 digit, nanti jadi 7 ya, nanti salah, hitungannya salah, tidak sama nanti datanya. Oke, kita coba dulu yang pertama ya. Yang pertama, angkatan atau tahun itu diperoleh dari 2 angka awal nomor mahasiswa. Ini kebetulan saya sudah langsung gunakan atau instruksikan menggunakan fungsi apa gitu ya. Nah, 2 angka dari depan. Kemarin kita sudah pernah ya, untuk mengambil dari depan itu ada fungsi left. Sintaknya seperti ini. Ya. Jadi ada teks, banyak karakter. Teks yang mana? Teksnya itu ya tadi yang ini. Ya. Teksnya yang kita ambil itu sel yang ini, berarti sel B2 yang kita ambil. Terus banyaknya karakter yang diambil. Jadi berapa banyak sih yang mau diambil? Instruksi dari sini adalah 2 angka awal. Nah, kita coba ya. Sama dengan left kurung buka, left tadi ada 2 bagian ya. Nah, sekarang bagian pertamanya dulu kita klik di sini. Masuk bagian kedua, jangan lupa tanda pisahnya ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Kurung tutup. Seperti ini. 0 1 ya. Kita coba lagi yang di bawahnya.
sama dengan left, kita ambil ini titik koma, sebanyak berapa? Sebanyak 2. Ya. Kita coba yang ini kebetulan beda nih, 02 misalkan, sama dengan left, ini harusnya keluarnya 02. Nah ya, seperti itu untuk mencari apa namanya, angkatan atau tahun diperoleh dari 2 angka ya, dari awal. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kalau saya di ujian saya tidak kasih keterangan seperti ini, jangan sampai bingung. Berarti kalau memotong teks dari depan, ingat kemarin ya, gunakan fungsi left. Tapi kalau memotongnya dari belakang, gunakan fungsi right. Atau kalau memotongnya di tengah mulainya, itu gunakan mid. Nah, mid itu ada 3 bagian ya kan? Ada teks, mulai karakter keberapa, banyaknya karakter. Berbeda dengan yang tadi left dan right, dia cuma 2 bagian, teks dan banyaknya karakter. Diambil dari depan, diambil dari belakang. Ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu nomor urut diperoleh dari 2 angka akhir nomor mahasiswa. Gunakan fungsi right. Berarti sama dengan right. Kita ambil ini sebanyak berapa? Instruksinya adalah 2 angka akhir. Sebanyak 2. Nah, ya, sama dengan right. Kita ambil sebanyak berapa? Sebanyak 2. Right. Kita ambil ini sebanyak berapa? Sebanyak 2. Nah, ini harusnya 39. Nah, ya. Seperti ini. Mudah kan? Ya, itu jadi yang penting sintaknya sudah tahu dulu. Selanjutnya, kode jurusan diperoleh dari 3 angka setelah tahun. 3 angka setelah tahun. Tadi pada saat di awal itu angkatan atau tahun, itu kan 2 angka di depan. Berarti 1, 2 gitu ya. Kalau kita lihat ini kan 0, 1 gitu ya. Nah, berarti 3 ini, urutan ketiga ini mulai dari sanalah kode jurusan itu. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Berarti kalau kita lihat data yang ini harusnya adalah yang muncul 3, 1, 1. Jadi dimulai dari karakter ketiga sebanyak 3. Itu kita harus menggunakan fungsi mid. Gak bisa kalian menggunakan fungsi left, walaupun dari depan. Mid yang pertama, bagian pertama, terus bagian keduanya mulai karakter berapa? Di sana disampaikan ya setelah tahun itu berarti karakter ketiga. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Kurung tutup. Ya, jangan nanya lagi. Yang 3 ini dari mana? Nah, itu ya. 3 itu karena tadi setelah tahun. Jadi kalau misalkan tahunnya misalkan ambil tanpa 0 ya. Berarti 13. Berarti 1 selanjutnya gitu ya. Jadi kita lihat dari kaitan dengan jadi soal yang ada itu, petunjuk yang ada itu kita kaitkan dengan soal yang ada gitu ya. Jadi jangan cuman berpatokan pada petunjuk saja, tapi lihat juga karakter atau kasus di soalnya ya. Biasa satu. Coba yang bawahnya. Ini ya, titik koma, mulai ketiga sebanyak 3. Mid ya. Mulai ketiga diambil sebanyak 3. Ya, seperti ini. Selanjutnya jumlah SKS. Jumlah SKS ini harusnya sudah ada ya.
jumlah SKS dan nilai, ya harusnya sudah ada. Nah, ini harusnya sudah ada. Nah, ini akan kita cari, ya kita cari kriteria. Ini selanjutnya 4 itu kriteria. Kriteria itu diambil dari kriteria pada tabel kriteria. Nah, ini kriterianya kita ambil dari sini. Nah, karena kalau kita lihat data ini kan ABC gitu ya, berarti ini ABC ke bawah nih. Kalau ada penambahan data pasti ke bawah. Berarti kalau ke bawah, di sini kan hanya disebutkan lookup saja. Berarti kita harus menggunakan VLOOKUP. Ya, kita gunakan VLOOKUP. Lookup value-nya di sini. Ya. Sama dengan, nah biasanya kan kalau kita kemarin lookup value itu ada di sini ya. Ada di sini biasanya. Tapi dalam kasus yang sekarang bukan di situ. Kita gunakan di sini. Jadi nggak harus selalu di depan sini ya. Bisa aja di bagian-bagian yang lain. Sekarang kita lihat kriteria. Tadi menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Dan kita ambil ini. Ini lookup value-nya. Ingat, VLOOKUP itu ada 4 bagian. Yang pertama lookup value, yang kedua range table, yang ketiganya kolom number, dan yang terakhir 0 ya, jangan lupa. Nah, koma, kita blok dari bawah sini aja ya, karena ini ada yang kosong. Titik koma, kolom keberapa? Kolom ke-1, kolom kedua. Berarti kita menggunakan kolom kedua, titik koma 0. Lihat. A sangat baik. Kita coba lagi yang lain, VLOOKUP. Ya, ini sebanyak berapa? Ini ya. Kolom keberapa? Kolom kedua sebanyak 0. 0. Baik. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Value-nya kita ambil di sini, kita blok di sini, kolom keberapa? Kolom kedua, 0,2, 0. D kurang, kita lihat. D kurang. Ya. Kita tes nih yang cukup, yang C cukup nggak sih gitu ya? Sama dengan VLOOKUP. Atau di sini aja, saya uji di sini. Kalau ini nilainya C, harusnya cukup. Kalau nilainya E, harusnya sangat kurang. Nah, ya. Berarti fungsi yang kita buat tadi, ya, yang kita buat tadi itu sudah benar. Ya. Selanjutnya biaya kuliah. Biaya kuliah itu ya. Nah, ini diperoleh dari jumlah SKS dikali dengan biaya SKS. Nah, ini bagian yang ini nih. Ini biaya SKS-nya, ini adalah jumlah SKS-nya. Nah, hati-hati ya, ketika kalian membuat atau mengisi data di sini, jangan langsung pakai RP titik terus langsung koma. Ya. Coba ini kalau saya klik, perhatikan di sini. Dia normal biasa aja. Kenapa? Kalau kalian menulis dengan RP, itu nanti tidak akan bisa diproses kali bagi kurang tambah, itu nggak bisa. Ya. Karena itu teks jadinya. Nah, jadi kalau mau menampilkan RP begini, gunakan ini aja fungsi di sini. Ya, di sini ada fungsi. Kita mau pakai yang mana? Atau bisa klik kanan gitu ya, klik kanan di format cell. Kalian mau pakai apa nih? Currency atau custom? Ini ada pilihannya, penulisannya seperti apa? Bisa gunakan dari sana. Ya. Pengisiannya tetap aja 35.000 biasa. Seperti itu. Nah, kita lihat biaya kuliah berarti sama dengan ini jumlah SKS dikalikan dengan ini. Ya. Nah, segitulah.
ini jumlah SKS dikalikan dengan ini. Sama dengan jumlah SKS dikalikan dengan biaya per SKS-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke potongan kuliah. Potongan biaya diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai A itu 20%, B 10%, dan C itu 5%. Ingat, kita kemarin sudah belajar yang fungsi if. Jadi di dalam if ada if lagi, ya. Nah, itu adalah pernyataan. Berapa banyak if yang kita gunakan adalah berapa pernyataan dikurang 1. Total pernyataan dikurang 1. Nah, kalian hati-hati terjebak di sini. Di sini hanya disebutkan A, B, dan C. Ya. Kalau melihatnya hanya dari sini, berarti pernyataan itu cuma ada 3. Kurang 1 berarti ada 2 if. Padahal ya, harusnya lebih. Kenapa? Jadi jangan cuma lihat dari sini, tapi lihat juga dari soal. Di soal ini ternyata bukan cuma A, B, C, tetapi ada E, ada D. Nah, E dan D-nya itu tidak mendapatkan potongan, tidak mendapatkan potongan biaya kuliah. Berarti karena dia sama-sama tidak dapat potongan, dianggap satu pernyataan. Ya. Sehingga satu pernyataan tadi yang sisanya ditambah dengan 3 ini itu ada 4 pernyataan. Nah, berarti if yang kita gunakan berapa? If yang kita gunakan adalah jumlah pernyataan dikurang 1, berarti 4 dikurang 1, ada 3 if yang kita gunakan. 3 if yang kita gunakan. Sekarang kita coba aplikasikan. Sama dengan if ini yang pertama ya. Jika H2 yang ini sama dengan A, ya, itu kondisi uji. Kondisi benarnya adalah 20% dikalikan dengan J2. J2 itu adalah biaya kuliah. Dikalikan dengan J2. Jika tidak, berarti if lagi. Ya, kalau salah dia if lagi. Ini if yang kedua. Ya. Jika H2 sama dengan B, ya, kondisi benarnya adalah 10% dikalikan dengan J2. Jika tidak, nah ingat, tadi kan pernyataan kurang 1, 4 kurang 1, 3. Berarti if-nya harus ada 3. Ini baru 2. Nah ini berarti if terakhir nih, karena 3. Jika H2 sama dengan C, berarti 5%, ya, 5% dikalikan dengan J2 biaya kuliah. J2. Jika tidak, nah jika tidak sisanya berarti tidak mendapat potongan, berarti 0 aja. 0, kurung tutupnya ada 3 karena ada 3 kurung buka. 1, 2, 3. Ini 20%, 10%, 5%. Ya. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan jika H2 sama dengan A, berarti 20% dikalikan dengan J2. Jika tidak H2 sama dengan B, ya, 10% dikalikan dengan J2. Ya. Jika tidak, H2 sama dengan C, berarti 5% dikalikan dengan J2. Jika tidak, 0. 1, 2, 3. Oh, maaf, ini salah, bukan J2 ya. Tapi bukan J2 H2, tapi ini H3. Ya, J-nya 3. H3, J3.
segitu ya. Total bayarnya sendiri, total bayar adalah atau total biaya itu berarti biaya kuliah dikurang potongan bersama dengan biaya kuliah dikurangi ya. Nah, hasilnya seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita coba yang ini, yang terakhir, keterangan itu ada lulus dan tidak lulus. Mahasiswa yang memperoleh nilai A, B, dan atau C dinyatakan lulus. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi if dan or. Ya, kita akan menggunakan fungsi if dan or. Nah, fungsi if dan or ini ya, kan tadi fungsi if itu pernyataan dikurang satu. Nah, kalian nanti terjebak. Jangan sampai yang dilihat di sini A, B, C. Nanti kayak tadi lagi. Tapi lihat, keterangan yang dibutuhkan adalah lulus dan tidak lulus. Berarti sebenarnya cuma dua. Kalau dua itu berarti if-nya cuma satu. Tetapi kita mengkombinasikan dengan atau or. Ya. Jadi kita aplikasikan coba ya. Sama dengan jika ya, or. Nah, kondisi pengujiannya or. Or itu yang pertama apakah apakah yang H2 itu sama dengan A, ya, sama dengan tanda petik A, atau H2 sama dengan B, ya, atau H2 sama dengan C. Dia akan cek apakah H2 itu sama dengan A, apakah H2 itu sama dengan B, atau H2 itu sama dengan C. Kalau iya, berarti tulis di sini lulus pakai tanda petik ya. Jika tidak, berarti tidak lulus. Nah, keluar seperti ini. Lulus dia karena A. Nanti kita akan uji ya. Saya kopikan dulu ke bawah. Nah, kita cek. Ketika dia E atau D, dia harusnya tidak lulus. Kita lihat yang tidak lulus itu ada E, ini D, ini E. Yang ABC itu dinyatakan lulus. Ya. Nah, sekarang kita coba selanjutnya mencari jumlah sama dengan pakai fungsi sum. Ya. Kita blok aja dari sini sampai sini ya, sampai nomor 15. Bentar. Kita coba lagi mencari nilai tertinggi. Kemarin kan sudah pakai max. Cari nilai terendah, gunakan fungsi min. Terakhir rata-rata fungsi average. Nah, sekarang kita udah dapat ya. Nih, nilainya. Oke, seperti itu.